Pernahkah kalian terpukau oleh kekuatan alam yang luar biasa? Petir, dengan kilatan cahayanya yang menyilaukan dan suara gemuruhnya yang menggelegar adalah salah satu fenomena alam paling dramatis dan kuat. Namun, di balik keindahannya, petir menyimpan potensi bahaya yang besar dan menyimpan misteri yang telah memikat manusia sejak zaman dahulu. Mari kita bedah lebih lanjut di balik kilatan cahaya dari langit ini. Petir pada dasarnya adalah loncatan listrik raksasa yang terjadi di atmosfer. Semua benda di sekitar kita, termasuk kita sendiri, terdiri dari atom-atom kecil. Atom-atom ini memiliki partikel bermuatan listrik yang disebut dengan elektron. Ketika jumlah elektron tidak seimbang, maka terjadilah listrik statis. Petir adalah bentuk ekstrim dari listrik statis itu sendiri. Petir bermula dari awan cumulonimbus, si raksasa langit yang menjulang tinggi. Di dalam awan cumulonimbus ini, partikel air dan es berbenturan hebat akibat arus udara yang sangat kuat. Benturan ini menyebabkan elektron berpindah dari satu partikel ke partikel lainnya yang akhirnya memisahkan muatan listrik. Partikel es yang lebih ringan cenderung naik ke atas membawa muatan positif. Sementara itu, partikel air yang lebih berat turun ke bawah membawa muatan negatif. Perbedaan muatan yang sangat besar inilah yang menciptakan medan listrik yang sangat kuat. Ketika medan listrik sudah cukup kuat, udara yang biasanya bersifat isolator tidak akan mampu lagi untuk menahannya. Terjadilah loncatan elektron yang sangat cepat yang dapat menghasilkan panas yang ekstrim hingga mencapai suhu permukaan matahari. Loncatan ini kita lihat sebagai kilatan cahaya, sedangkan suara gemuruhnya adalah akibat dari udara yang memanas dan mengembang dengan cepat. Tapi tahukah kalian bahwa sering kali terjadi beberapa kali kilatan petir dalam satu sambaran? Ini dikarenakan saluran petir yang pertama kali terbentuk menjadi semacam penghantar bagi sambaran-sambaran berikutnya. Ketika muatan listrik negatif di awan bergerak menuju bumi, ia membentuk saluran konduksi di udara. Saluran ini bisa menjadi jalur bagi muatan listrik tambahan untuk mengalir. Setelah sambaran pertama, saluran konduksi yang terbentuk bisa digunakan kembali untuk pelepasan muatan berikutnya. Sambaran petir memang sangat cepat, namun proses pelepasan muatannya bisa berlangsung dalam beberapa milidetik. Dan dalam waktu yang singkat ini, beberapa kilatan bisa terjadi secara beruntun. Faktor yang mempengaruhi jumlah kilatan tersebut yaitu bisa berasal dari kuatnya badai. Badai yang lebih kuat cenderung menghasilkan sambaran petir dengan lebih banyak kilatan. Selain itu, faktor kelembaban udara, suhu, dan tekanan udara juga bisa mempengaruhi jumlah kilatan dalam satu kali sambaran. Jadi saat kita melihat kilatan petir, kemungkinan besar itu bukan hanya satu kilatan tunggal, melainkan beberapa kilatan yang terjadi secara beruntun dalam waktu yang sangat singkat. Dan fenomena ini menunjukkan betapa kompleks dan dahsyatnya kekuatan alam yang satu ini. Petir tidaklah selalu terlihat sama. Ada banyak jenis petir dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya saja petir bola yang merupakan fenomena langka yang berbentuk bola api dan dapat bergerak secara perlahan. Sedangkan petir lembaran adalah jenis petir yang paling umum, yaitu kilatan cahaya yang menyebar luas di langit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, petir adalah fenomena alam yang indah, namun juga sangat berbahaya. Suhu yang dihasilkan oleh sambaran petir sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, seperti kekuatan arus listrik, panjang saluran petir, dan komposisi udara. Namun secara umum, suhu sambaran petir dapat mencapai puluhan ribu derajat Celcius yang bahkan dapat melebihi suhu permukaan matahari. Dan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa suhu maksimum sambaran petir dapat mencapai 30.000 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, dampak dari sambaran petir dapat menyebabkan kebakaran, cedera serius, bahkan hingga kematian. Untuk melindungi diri dari bahaya petir, kita perlu mengetahui tempat-tempat yang aman saat terjadi badai petir, seperti di dalam bangunan yang dilengkapi dengan sistem penangkal petir. Namun, jika sedang berada di luar ruangan, hindari berada di bawah pohon yang tinggi, dekat dengan tiang listrik, atau bahkan di area terbuka. Dengan memahami proses terjadinya petir dan bahaya yang ditimbulkannya, kita dapat lebih waspada dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Ingatlah bahwa keselamatan adalah prioritas yang utama saat menghadapi badai petir. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe dan like, serta nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu kanal kami agar terus berkembang dengan cara membagikan video ini ke teman-temanmu.
Dan terima kasih bagi yang sudah menonton.